Selalu ada orang baik di hari yang fitri. Mengharukan, supir bus ajak penumpang makan di rumah mertua saat Idul Fitri. Mudik lebaran kalau mepet waktu, resikonya selain gak bisa lebaran bareng keluarga, bisa-bisa lebarannya masih dalam perjalanan. Itu yang dirasakan oleh penumpang bus tujuan Palu Makassar yang mau tak mau harus menghabiskan pagi Idul Fitri dalam bus yang bawa mereka mudik ke kampung halaman. Namun, atas kebaikan hati supir bus, diam-diam Pak Supir melakukan hal yang tak terduga, yaitu membawa para penumpang mampir ke rumah mertuanya yang kebetulan dilewatinya demi bisa menikmati hidangan khas. Aksi supir bus yang bernama Syatir itu membuat para penumpang tersentuh. Salah satu penumpang sempat mengabadikan momen tersebut dalam sebuah video TikTok dan menuliskan rasa terima kasihnya kepada Pak Syatir. Ini sungguh luar biasa ya, memang momentum Lebaran, momentum Ramadan itu memang harus dijadikan momen untuk membangun silaturahmi yang setulus. Maka sopir seperti ini sangat layak untuk mendapatkan apresiasi. Jadi tetaplah bersemangat, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kala tamu tak diundang ikut silaturahmi. Sementara itu saat mengadakan open house lebaran di rumah, salah satu keluarga ini ada tamu tak diundang. Bukan tetangga sebelah rumah yang selama ini jadi musuh bebuyutannya, ataupun sanak famili yang datang dari jauh, melainkan seekor kambing yang tahu-tahu sudah ada dalam rumah. Lucunya, si kambing hampir aja ikut cicipin makanan yang tersaji di atas meja. Tak cuma kambing, seekor sapi juga sudah berdiri di depan rumah, seolah menunggu dipersilahkan masuk oleh si tuan rumah. Gaya lebaran mantan anggota kebugaran. Nah, kalau mama yang saling bersilaturahmi lebaran ini sepertinya merupakan anggota dari sebuah tempat kebugaran deh. Bagaimana tidak, salah satu emak yang mengenakan baju warna coklat selalu membanting setiap emak saat berjabat tangan. Wah, ngeri bener ya guys. Tangis virus lebaran di rumah sakit. Seminggu menjalani perawatan intensif dan harus melewati lebaran di rumah sakit akibat DBD, Virus dan putrinya Ezas Minggu sore kemarin akhirnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Yeay, kakak pulang. Happy? Happy. Yeay. Dia lagi ya. Alhamdulillah hari yang ditunggu akhirnya datang juga, pulang dari rumah sakit setelah seminggu Virus sama Ejas di rumah sakit dirawat. Kita juga sama-sama nungguin di sini. Alhamdulillah hari ini juga tadi pagi sempat kakak Ejas diambil darah dulu untuk memastikan bagaimana trombositnya naik apa enggak, terus kondisinya gimana. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya semua baik-baik aja sekarang gitu, setelah yang kemarin udah kita lewatin masa-masa yang kritis juga jatuhnya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa pulang, udah seneng. Insyaallah lanjut istirahat di rumah. Iya, seminggu berjuang melawan sakit demam berdarah menjadi pengalaman paling menyedihkan bagi Virus Arafik dan keluarga. Bagaimana tidak, mimpi bisa kumpul berlebaran bareng keluarga pupus setelah kondisi Virus dan Ezas tak kunjung membaik sampai hari lebaran tiba, yang akhirnya memaksa mereka sekeluarga berkumpul berlebaran di rumah sakit. Udah nangis-nangis deh, karena siapa sih yang kebayang, maksudnya kayak lebaran seumur hidup tiba-tiba kayak orang semua pada kumpul senang-senang udah nyiapin baju, tiba-tiba harus di rumah sakit gitu kan. Masih ngarep kayak yang cuma sehari di rumah sakit terus malam takbiran atau lebaran pertama balik gitu kan. Ternyata malah trombosit aku turun kan gitu, terus dia juga turun. Wah, aku bilang udah ini pasti lama nih aku gitu kan. Udah akhirnya udah sedih banget, udah nggak karuan lah, karena kan
pengennya tuh lebaran bisa sama-sama orang tua, sama keluarga gitu. Bukan cuma itu, tepat di hari kedua lebaran, di saat orang-orang senang-senang berlebaran, dalam kondisi lemah lantaran sama-sama terserang DBD, Fairuz dan Sony benar-benar dihantui rasa panik melihat kondisi Aizaz mengalami kritis sampai mengeluarkan cairan di paru. Wah, aku kalau inget tuh sedih banget gitu. Karena masalahnya kan dia kritis gitu kan. Terus kayak kebayang sama dia berdua tuh lagi sakit, aku sih pasang infus, kayak nggak berdaya sebagai seorang ibu gitu. Nggak berdaya sebagai seorang ibu, tapi anakku juga nggak berdaya gitu. Udah aku nggak berdaya, dianya nggak berdaya gitu, sebelah ngeliat dia gitu. Terus udah akhirnya aku kayak langsung, ini gimana, aku bilang gitu, detak jantungnya juga cepet banget, terus saturasinya rendah gitu, gak normal gitu, terus kayak sejam sekali dokter masuk ke dalam ruangan gitu kan. Saat bocil kompak ngerjain emaknya yang sibuk main HP. Kompak banget, dua bocil ini ngerjain emaknya yang sibuk main HP ketimbang perhatikan kedua anaknya. Si kakek yang iseng banget, pura-pura menyetrika adiknya yang tiduran di atas meja. Pinternya lagi, sang adik langsung menjerit seolah kesakitan. Refleks si Ma yang kaget langsung berdiri. Mau marah, tapi kabel ternyata nggak dicolokin. Kecele deh. Kalau itu konten kreatif ya kontennya, tapi kalau itu benar terus ibunya yang dikerjain sama anaknya, itu di prank sama anaknya, itu lucu banget sih. Itu kakak adik itu benar-benar kerja sama tim yang bagus sekali, karena adiknya pas dikasih setrika terus teriak terus ibunya kaget gitu. Kreatif sih, bagus aja sih sebenarnya. Kebersamaan keluarga di hari raya Lebaran kita bisa tersenyum lah melihat hiburan, melihat konten-konten seperti itu. Malunya 7 turunan. Emang masa sekolah itu paling indah ya pemirsa? Apalagi kalau lagi jatuh cinta alias cinta monyet. Kayak siswa laki-laki berikut ini yang malunya bukan main lantaran dikerjain gurunya. Pasalnya, siswa yang ngumpet di balik tembok itu udah gak tahan buat megang sang kekasih saat jam istirahat. Tapi begitu mau dipegang, siswi itu disuruh minggir sama bu guru. Alhasil jadi pegang tangan bu guru deh. Apa sih, coba sih. Irfan Hakim ajak keluarga rasakan sensasi berkuda di gurun pasir Madinah. Setelah merayakan Idul Fitri di kota suci Mekah, Irfan Hakim beserta rombongan melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Irfan pun senang bukan main saat melihat putra keempatnya, Hafidz Jalu Hakim atau biasa disapa Jalu, berhasil mencium Hajar Aswad saat lakukan putaran tawaf sebagai sunat terakhir sebelum meninggalkan Mekah. Alhamdulillah hari ini bareng Jalu. Tadi Jalu berhasil cium Ka'bahnya. Kemudian Hajar Aswadnya juga ya. Berat banget tapi hebat. Alhamdulillah. Sekarang kita mau ke Madinah, betul ya. Bahagia banget. Peluk dong ayahnya. Berdoa mudah-mudahan bisa kesini lagi, bawa orang-orang yang dicintai lagi ya Jalu ya. Jalu jadi anak soleh, berbagi pada orang tua, masa depannya cerah, bisa bawa orang-orang juga ke tanah suci. Oke Jalu ya. Alhamdulillah.
Irfan dan keluarga tak lupa lakukan serangkaian perjalanan, seperti ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, juga ke Jabal Nur dan Jabal Rahmah. Semuanya harus disyukuri, semua harus dinikmati seperti itu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya karena ini adalah salah satu cita-cita gue juga. Jadi kemarin Usai di Mekah, Irfan dan rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Madinah. Selama di Madinah, Irfan dan keluarga langsung merasakan bagaimana sensasi berkuda di gurun pasir. ini beneran flashback membayangkan, mungkin ini nggak seberapanya ya. Dulu zaman Rasul itu menggunakan kuda hijrah dari Mekah, Madinah dan lain sebagainya, peperangan. Wih, di padang pasir seperti ini, kayak gini kali ya. Ini nggak seberapanya sih pasti, tapi indah, masya Allah. Jalu pun tampak begitu gagah saat menunggangi kuda. Setelah puas berkuda, Irfan pun makan bersama-sama khas Arabian. Kalau selesai berkuda di gurun pasir, banget, happy banget. Berjasa bisnya, masya Allah. Gimana Jalu main kudanya? Seru. Kapan-kapan, semoga kapan-kapan bisa ketemu. Amin. Ini pengalaman luar biasa. Kita berkuda di sini, terus kita makan di antara batu-batu ini. Di antara batu-batu ini. Tuh. Tadi? Mau, Erika. Enak banget. Erika. Nah, ini masuk coba. Syakir Daulay terharu dipercaya jadi imam sholat Id. Syakir Daulay tak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Untuk kali pertama, ia dan keluarga kumpul berlebaran di Jakarta. Apalagi, Syakir yang merupakan anak angkat pimpinan Majelis Nurul Mustafa, almarhum Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Idul Fitri kemarin dipercaya jadi imam sholat Id yang diikuti ribuan jamaah Nurul Mustafa. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Aku dipercaya, sebenarnya aku nggak minta, tapi tiba-tiba di Ramadan terakhir anak-anak guru aku dan guru aku juga, saudara-saudara almarhum guru aku Habib Abdullah, Habib Gasim, saudara-saudaranya juga Habib Atos, Habib Ali, minta untuk seperti sebagaimana dulu Habib ngedorong aku buat jadi imam sholat Id, jadi diminta lagi imam sholat Id. Jadi bersyukur banget lah, kemarin pengalaman luar biasa mengimami ribuan orang di sholat Id. Iya, sejak almarhum gurunya Habib Hasan masih ada, Syakir memang kerap diminta sang guru memimpin sholat jamaah. Dan jadi imam sholat Id kemarin merupakan pengalaman keempat Syakir jadi imam sholat Id.
Aku ini kasih kehormatan lah ya. Aku mungkin bilangnya gitu. Karena kayak nggak pantas banget sebenarnya. Banyak yang lebih hebat, lebih bagus gitu. Tapi ini yang kalau dipikir-pikir udah kalau digabung sama kalau sholat id doang sih baru 2 kali kayaknya. Tapi kalau digabung sama sholat Idul Adha itu udah 4 kalian, sekitar 4 kalian. Mengulang momen yang sama mendapatkan kehormatan jadi imam seperti lebaran tahun lalu, sejak sang guru tercinta masih ada, tak bisa dipungkiri membuat Syakir rindu kehadiran sang guru, yang Ramadan kemarin kembali ke sang pemilik alam. Syakir pun mengaku, lebaran tahun ini merasa kesepian, tanpa kehadiran almarhum Habib Hasan, guru sekaligus ayah angkat yang merawatnya sejak usia 7 tahun. Aku kehilangan seseorang yang merawat aku dari kecil di Jakarta, mendidik aku, mengarahkan aku sampai aku dikenal. Beliau tidak lain adalah Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang baru wafat di Ramadan ini. Jadi lebaran kali ini tuh berasa beda banget. Sebagai murid sekaligus anak asuh kesayangan Habib Hasan semasa hidup, di sela-sela kesibukannya di dunia hiburan, Syakir bertekad akan mengabadikan waktunya untuk melanjutkan estafet dakwah sang guru bersama Majelis Nurul Mustafa. Akhirnya aku juga meneruskan mengabdi kepada Majelis Nurul Mustafa, kepada agama, kepada umat lewat anak-anak beliau yang beliau tinggalkan. Ada Habib Atos bin Hasan bin Ja'far Assegaf, ada juga Habib Ali bin Hasan bin Ja'far Assegaf yang mungkin secara umur mereka seperti adik-adik aku, tapi secara ilmu dan secara dakwah mereka adalah guru-guru aku sekarang gitu. Jadi satu sisi rasa kehilangan itu ditutupi dengan anak-anak beliau.